Polemik pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kepulauan Riau yang bergulir sejak pertengahan Juni 2026 lalu hingga kini masih menjadi sorotan. Ribuan orang tua mengeluhkan anak mereka yang tidak lolos di SMA dan SMK negeri. Sementara di sisi lain sejumlah sekolah justru kebanjiran pendaftar hingga melampaui daya tampung. Bagaimana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyikapi polemik ini? Dampak lain dari polemik sistem penerimaan siswa baru ini membuat siswa PAUD, TK, SD, SMP negeri dan swasta sederajat di Tanjung Pinang bergeser. Yang semula berakhir 10 Juli 2026 menjadi 17 Juli 2026. Dengan adanya perpanjangan masa liburan sekolah ini, otomatis membuat hari pertama masuk sekolah yang awalnya pada 13 Juli 2026 kini bergeser menjadi 20 Juli 2026. SPMB tahun ajaran 2026-2027 masih berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru yang menggantikan sistem PPDB. Di Provinsi Kepulauan Riau, pelaksanaan SPMB mengacu pada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 739 KPTS 42/2026 tentang petunjuk teknis SPMB tahun ajaran 2026-2027. Seluruh tahapan pendaftaran dilaksanakan melalui portal resmi SPMB Kepri sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk jenjang SMA, kuota penerimaan dibagi ke dalam 4 jalur, yaitu jalur domisili sebesar 35%, jalur prestasi 30%, jalur afirmasi 30%, dan jalur mutasi 5%. Sementara untuk jenjang SMK, penerimaan dilaksanakan melalui 3 jalur, yaitu jalur prestasi sebesar 75%, jalur afirmasi 15%, dan jalur domisili 10%. Meski mekanisme sudah diatur sedemikian rupa, pelaksanaan di lapangan tetap menimbulkan polemik. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan, pemerintah provinsi tidak dapat mengubah mekanisme SPMB karena seluruh ketentuan merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Ya, sekolah-sekolah SMK, SMA itu kan banyak yang baru-baru juga dibangun. Jadi yang baru ini juga menghitung kebutuhan lulusan SMP. Hanya problemnya masyarakat menginginkan sekolah yang bagus saja semua. Makanya aturannya kita ikuti aja secara benar, karena kita diawasi juga oleh KPK. Tak sedikit orang yang nitip ini, nitip itu, tapi tidak kita tolerir sama sekali. Ya, kalau dia berhak bersekolah di satu sekolah yang memenuhi persyaratannya, mereka diterima gitu. Maka kita harapkan ya masyarakat memahami juga kondisi seperti ini. Sampai kita konversi beberapa sekolah SMA jadi SMK, karena kan ini di Kepri ini ada anomali yang berbeda dengan di tempat lain. Sekarang SMK diserbu oleh masyarakat gitu ya. Di lapangan persoalan ternyata lebih kompleks dari sekedar mekanisme jalur. Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung mengakui adanya kendala di tingkat SMK, bahkan sebelum pengumuman SPMB tahap pertama. Pendaftar yang membludak ke SMK dibanding SMA membuat pihaknya menyiapkan sekolah penyangga serta merger SMA yang dinilai kurang efektif. Dengan lancar
yang mendaftar secara online itu adalah lebih kurang 32.000. Ya, 32.000. Perbandingan antara SMA dan SMK itu SMK udah lebih banyak, sekitar 52% sekian. Sedangkan SMA 48, sekitar 47 sekian persen. Berarti anak-anak kita tahun ini banyak yang mendaftar di SMK. Kan gitu. Sekarang adalah tahap verifikasi sampai dengan tanggal 25. Ya, sampai tanggal 25. Dan sekarang di teman-teman setiap satuan pendidikan lagi bekerja memverifikasi di posko masing-masing. Sudah dibentuk di posko. Untuk yang agak bermasalah itu adalah di Kota Batam. Kalau untuk Tanjung Pinang dengan Bintan, alhamdulillah clear. Dan Bintan itu rata-rata semuanya SMK penuh, melebihi pendaftar. SMA-nya berkurang. Ya gitu untuk Bintan. Kalau untuk Tanjung Pinang masih seperti tahun kemarin, tapi udah banyak juga SMK. SMA 1 dan 2 masih berlebih. Itu masih bisa kita, artinya kalau nanti daftar ulang masih bisa kita pemetaan nanti, bisa lari ke SMA 4, bisa lari ke SMA 5, kan gitu. Yang agak berat di Kota Batam. Di Kota Batam itu dari 30 SMA negeri hanya 5 yang terpenuhi. Sisanya itu kurang. Jadi itu SMA yang sudah terpenuhi itu adalah SMA 1 Batam, SMA 3 Batam, SMA 5 Batam, SMA 8 dan SMA 20. Ada 6 lah berarti, ada 6 ya. Ada 6 sekolah itu. Selebihnya itu masih kurang untuk SMA. Pasca pengumuman SPMB tahap 1, Andi Agung menyebut masih ada sekitar 3.000 siswa yang tertolak dari semua jalur pendaftaran. Siswa yang paling banyak tertolak berasal dari jenjang SMK karena tingginya peminat. Untuk itu, Disdik Kepri menyiapkan solusi melalui pendaftaran tahap 2 agar siswa tetap bisa bersekolah di sekolah yang masih memiliki kursi. Ada sekitar 35.000 daya tampung kita yang sudah terverifikasi. Pertama ini sebanyak 30.000, kan gitu. Nanti yang keduanya untuk anak-anak kita ada sekitar 3.000 sekian di tanggal 6 sampai tanggal 8. Kenapa ini sampai 2 kali? Ini adalah sistem SPMB yang dibuat oleh Dinas Pendidikan. Kalau melihat secara jumlah, tentunya ada perubahan signifikan, terutama yang terjadi di Kota Batam, yang selama ini SMA dan SMK, itu SMK kalau untuk di Kota Batam itu, yang mendaftar di tahun kemarin itu persentasenya adalah 48% SMA, SMK-nya 52%. Kalau sekarang ini untuk di Kota Batam sendiri adalah terjadi perubahan. Perubahannya itu adalah SMK 62%, SMA tinggal 38%. Ada beberapa daerah juga termasuk Bintan, Tanjung Pinang itu sudah mencapai sekitar 50%. Ini maka terjadi perubahan, artinya untuk tahun ini yang paling banyak itu adalah daya tampung yang berkurang itu adalah di SMA. Di SMA di Batam itu ada sekitar 1.700 sekian, 1.709 kursi yang kosong, kursi yang ada maksudnya gitu loh. Pernyataan Kadisdik Kepri pun terbukti di lapangan. Di ibu kota provinsi, SMA Negeri 7 Tanjung Pinang hanya mendapatkan sekitar 160 siswa baru pada SPMB tahap pertama. Padahal sekolah tersebut mampu menampung sekitar 360 siswa baru atau sekitar 10 rombongan pelajar untuk tahun ajaran 2026-2027. Ketua Panitia SPMB SMA Negeri 7 Tanjung Pinang Iswanda, ia menjelaskan pada SPMB tahap 1 sekolahnya mendapatkan sekitar 167 siswa. Namun hanya sekitar 163 siswa yang melakukan daftar ulang.
sementara sisanya tidak mendaftar ulang karena alasan tertentu. Barulah pada SPMB tahap 2 terjadi penambahan jumlah siswa. Namun tahap ini tidak lagi menggunakan sistem domisili, melainkan nilai tes kemampuan akademik atau TKA. Daya tampung kita dari awal 10 rombel, Bang. Jadi 360 siswa. Sesuai dengan yang ada di Juknis SPMB juga, kita 360. Untuk tahap 1, tahap 2 artinya kalau dijumlahkan masih ada slot kursi yang kosong berarti, Bang? Benar, bisa ada yang kosong, makanya nanti kita koordinasi lagi kan bagaimana jumlahnya kita, lalu juga kita melihat juga sarana kita apakah memadai atau tidak. Kalau memang nanti kita rasa tidak memadai, mungkin kita berkoordinasi ke dinas pendidikan, tetap kesampaikan datanya gitu kan, by sistem lah, by data. Kalau tahap 1 sendiri, Bang, paling didominasi pendaftar di apa, Bang? Domisili kah atau prestasi? Kalau karena tahap 2 ini kan sistemnya sudah tidak ada domisili lagi, Bang. Tahap 2 hanya seleksi by nilai TKA, nilai akademisnya di TKA-nya. Jadi mungkin kalau sekarang ini kita dominasinya di nilai TKA sih, prestasi nilai TKA. Untuk di tahap 2? Iya, kalau di tahap 1 kemarin lebih banyak tetap di domisili. Karena sesuai kuota juga. Karena memang di sini juga daerah padat. Betul, Tanjung Pinang Timur ini kan salah satu daerah yang lulusannya banyak ya kan, Bang, dari beberapa SMP kan. Jadi memang lulusannya banyak, jadi ke arah sini sih harusnya juga banyak. Bang, ini kan memang agak masuk ke dalam ya. Ada nggak sih, Bang, orang tua yang tahap awal itu masih datang ke sekolah walaupun sudah online ya sistemnya karena memang kendala dengan jaringan? Betul. Kita di sekolah memang kan membuka posko, Bang, posko pelayanan bagi siswa atau calon siswa dan orang tua yang merasa kesulitan mendaftar, daftar ulang segala macamnya kita layani untuk di sekolah. Itu kita bantu, memang kita sediakan media operator untuk membantu mendaftar, Bang. Memang ada beberapa kita juga ada sediakan daftar hadir kan, jadi kita lihat juga berapa tamu yang setiap hari datang ke kita gitu. Hal serupa juga dialami SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Dari 160 rencana daya tampung atau sebanyak 6 rombongan belajar yang tersedia, pada tahap awal hanya ada 52 peserta didik yang mendaftar, sehingga sekolah ini pun mengikuti tahap kedua. Kemudian juga maksimal dalam satu rombongan belajar itu 36, memang itu sudah ada di aplikasi Dapodi. Artinya kita tidak perlu memaksakan pada sekolah-sekolah yang memang jumlahnya sudah melebihi kuota. Memang tidak bisa dipaksakan. Dan di kesempatan ini Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau membuka kesempatan kembali kepada anak-anak atau murid yang belum tertampung di tahap pertama bisa mendaftar di sekolah negeri pada sekolah-sekolah yang memang memiliki daya tampung masih memungkinkan. Ya, salah satunya adalah SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. SMA 5 Tanjung Pinang masih bisa menerima peserta didik baru sampai dengan tanggal 8 sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 6 rombel. Nah, pada tahap pertama kemarin SMA 5 Tanjung Pinang ya baru menerima 52 siswa, dan tentunya dari 6 rombel yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, SMA 5 masih bisa menerima kurang lebih 160 siswa lagi untuk diterima di tahap 2 ini. Harapannya tentu semua peserta didik atau murid bisa mendaftarkan di sekolah-sekolah yang memiliki daya tampung masih memungkinkan ya, sehingga kesempatan untuk belajar di sekolah negeri masih terbuka untuk anak-anak kami yang saat ini masih belum mendapatkan sekolah. Ya, silakan saja mendaftar mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8. Kondisi sedikit berbeda justru terjadi di Kota Batam. Sejumlah SMA dan SMK negeri di sana mencatat jumlah pendaftar yang melampaui daya tampung. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Batam, Kasdianto, ia membenarkan adanya penumpukan pendaftar di sejumlah sekolah favorit.
Salah satu solusi yang disiapkan adalah pembukaan penerimaan tahap kedua bagi calon siswa yang belum tertampung, berlangsung pada tanggal 6 hingga 8 Juli 2026. Pada tahap ini, calon peserta didik hanya dapat memilih sekolah yang masih memiliki kuota atau ketersediaan rombongan belajar. Disdik Kepri juga melakukan konversi sejumlah SMA menjadi SMK. Ya sebenarnya untuk RDT sekolah kita SMA dan SMK itu sebenarnya tertampung sebenarnya. Nah, cuman kan sekarang ya yang namanya selera masyarakat kan Pak, ya ada kecenderungannya ke sekolah-sekolah yang mereka anggap favorit. Nah di situ terjadi penumpukannya Pak. Nah, contoh macam di SMK 1, SMK 5, SMK 7, SMK 4, itu kan agak menjadi apa itu kan? Mereka anggap itu SMK yang menurut mereka itu unggul gitu. Nah, padahal pada dasarnya kan ya sekolahnya sudah sama gitu ya. Tapi mindset masyarakat masih tetap anak-anak kita juga masih ada menganggap sekolah-sekolah itu masih unggul katanya. Di sisi lain, Kasdianto mengamini minat lulusan SMP sederajat di Kota Batam untuk melanjutkan ke SMK terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mengakomodasi kebutuhan kursi, Disdik Kepri tengah menyiapkan sekolah baru, yaitu SMKN 13 di Kecamatan Bengkong dan SMKN 14 di Kecamatan Batu Aji. Memang 3 tahun terakhir Pak ya, masuk tahun ini ada 3 tahun terakhir ini memang kecenderungan anak kita yang SMP ini sekarang memang lebih banyak tuh ke SMK sekarang. Jadi sekarang ini kalau persentasenya ke SMK itu sudah 62% sekarang. Jadi 48% ke SMA. Nah, itulah gambarannya sekarang di tahun 2026 ini. Siap. Berarti yang 3 tahun sebelumnya persentasenya sekitar berapa Pak? Yang untuk SMA? Kita masih 50-50 lah. Siap. Masih ya. Sekarang ini sudah nampak lonjakannya. Pernyataan Kasdianto soal penumpukan pendaftar itu juga terkonfirmasi di SMKN 13 Batam. Sekolah yang baru pertama kali membuka penerimaan tahun ini mencatat tingginya minat masyarakat. Dari rencana daya tampung awal 240 siswa, telah menjaring sekitar 290 pendaftar. Kuota pun ditingkatkan menjadi 320 siswa. Pada gelombang kedua, daya tampung pun kembali ditambah menjadi 440 siswa. Kalau tahapan pembukaannya sebenarnya kita awalnya membuka itu hanya RDT kita 240 6 rombel. Iya. Tapi dengan banyaknya peminat untuk tahun ke tahun ke SMK ini semakin meningkat. Apalagi untuk kondisi saat ini di Kepri itu masih lebih 3.000-an siswa yang belum tertampung yang pendaftar ke SMK saja. Karena itu sehingganya regulasi ini hari ke hari juga beliau gubernur sehingga kita setiap sekolah yang ada itu ditambah RDT. Jadi kita SMK 13 kemarin dari 240 sekarang kemarin ditambah lagi RDT-nya menjadi 8 rombel, sekarang ditambah lagi. Sekarang kita 440 orang penerima. Sudah ini berarti masuk gelombang 2 juga nanti? Gelombang kedua. Di gelombang pertama berapa tadi Pak? Yang sudah tertampung sama kita dan nyaman? Sudah tertampung itu kita berkisar sekitar sudah 290-an. Dari kuotanya? Yang kuota awalnya kita kan sebenarnya kan 240. Oh, 240. Apalagi RDT-nya menjadi 320 yang melalui online sudah 290 sekian. Dan kita lebih kurang banyak kemarin sekitar 20 orang.
Dedi Indra menambahkan pada gelombang pertama SMKN 13 Batam hanya membuka program keahlian pengelasan. Sedangkan gelombang kedua akan dibuka program teknik industri serta teknik komputer dan jaringan. Karena belum memiliki gedung permanen, kegiatan belajar mengajar semester pertama sementara menginduk di SMAN 8 Batam, termasuk posko layanan SPMB-nya. Dalam pelaksanaan SPMB perdananya, SMKN 13 Batam turut dibantu SMAN 8 Batam dalam sosialisasi dan promosi sekolah. SMA Negeri 8 Batam sendiri juga mencatat lonjakan pendaftar, dengan jumlah pendaftar mencapai sekitar 750 calon peserta didik untuk 15 rombongan pelajar. Sementara rencana daya tampung hanya 600 siswa. Minat sendiri Pak dari tahun ke tahun ke sini tinggi nggak sih Pak? Alhamdulillah sekarang ini agak berkurang karena ada pemerintah kita sudah menyediakan SMK yang baru. Oh ya. Jadi terbagi gitu ya? Ya terbagi. Kalau kendala dalam penyelenggaraan tahun ini apa yang Bapak rasakan mungkin? Kalau kendala mungkin paradigma ini ya, paradigma masyarakat ini ya. Mungkin dari dulu kan sekolah itu masih bisa membuka peluang. Yeah. 2 tahun ini alhamdulillah kita sudah difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal Dinas Pendidikan. Sudah disiapkan juknis, sudah disiapkan sistem online. Jadi kita tinggal mengikuti apa yang ada di sistem itu aja. Oke. Dan kita juga di sini membuka posko pelayanan. Ya posko pelayanan hanya melayani gitu aja, semacam kayak berkas kurang gitu. Oh, berkas kurang atau kakaknya buram, tentu kan upload ulang. Kalau pengaduan ada Pak? Dia datang ke sini orang tua ngeluh gitu ada juga. Banyak ada juga. Ya kayak berkasnya kemarin kayaknya diupload tapi nggak terklik. Kita bantu sampai kayak gitu. Lonjakan pendaftar juga dialami SMA Negeri 5 Batam yang menerima 874 pendaftar. Sementara rencana daya tampungnya hanya 240 siswa. Kepala SMA Negeri 5 Batam Jamal Dinata menilai tantangan yang masih dihadapi adalah persepsi masyarakat tentang sekolah favorit dan non-favorit. Padahal seluruh sekolah negeri memiliki standar pelayanan dan kualitas pendidikan yang sama. Alhamdulillah Bang, untuk dari segi pelaksanaan aman Bang, tidak ada permasalahan karena kita mengikuti juknis yang ada. Kalau alhamdulillah dari yang pendaftar memang antusiasnya luar biasa, 874. Sementara RDT kita cuma 480 Bang, sesuai aturan dari juknis yang ada. Oke, artinya itu cukup membludak juga peminat kita ya Pak? Iya, alhamdulillah membludak Bang, lumayan. Jadi rombongan belajar kita di tahun ini ada berapa Pak? 12 rombel, satu rombel tuh 40. Satu 12 rombel kali 40 kan? Iya. Kan 12 kali 40 total 480. Bergeser ke ujung utara Kepulauan Riau, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nasria menyebut sistem SPMB 2026 dirancang untuk memudahkan orang tua mendaftarkan anaknya. Meski demikian, ia mengakui masih ada kendala pada jalur domisili, mengingat jarak antar sekolah di sejumlah wilayah Natuna yang relatif berdekatan, sehingga kerap menimbulkan kebingungan dalam penentuan domisili calon siswa. Seharusnya ini mempermudahkan ya, lebih mempermudahkan orang tua karena dia ada jalur domisili, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, jalur prestasi siswa, harusnya lebih mempermudahkan. Cuman kalau misalkan ada beberapa orang tua menganggap ini tidak profesional, aturan ini tidak profesional jadinya, itu misalkan macam kita di Natuna Bunguran Timur utamanya, jarak antar sekolah kita ini terlalu dekat, misalnya antara SMP 1, SMP 2, SMP 4. Ini menjadi persoalan kita, persoalan Dinas Pendidikan juga dalam memapping, memetakan misalkan
jalur domisili. Kita mutakan jalur seperti yang kita petakan hari ini kan, dari Simpang 4 Ranai naik ke Jalan Sudirman ke kanan sampai ke kantor KP2KP, di blok sampai ke arah Matilagung, itu kita arahkan ke SMP 2. Akan tetapi orang yang tinggal di dekat rumah Pak Wabub, Bapak di atas ini jalan apa namanya? Sudirman terus masuk ke KP2KP kan ada jalan gang kecil itu. Nah, di SD 13 itu kan dekat, lebih dekat ke Raya Darat. Tetapi secara mapping kami mereka masuknya ke SMP 2. Nah, ini kan secara kan ada persoalan nih, ada persoalan jarak yang kita sudah lakukan. Terus naik terus sampai masuk jalan itu Begatar Raya Darat, terus potong melalui jalan Sual ya, Raya Darat masuk ke Sual itu sampai blok ke Air Raya itu Raya Darat. Tetapi Sual yang di bawah masuk ke RSUD ini kita masih blok ke sini kan, karena dia masih masuk ke Kelurahan Raya Darat tuh. Putar sampai ke arah Bandar Sah sana, baru dia ke arah SMP 1 sampai Penagi. Persoalan kita sebenarnya persoalan mapping domisili, itu yang dipersoalkan. Namun menurut Nasria, kondisi tersebut tidak lagi menjadi hambatan berarti pada pelaksanaan SPMB tahun ini. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pendaftaran serta banyaknya pilihan sekolah negeri dan swasta turut mendukung kelancaran proses penerimaan peserta didik baru. Di sisi lain, proses seleksi SPMB di Kabupaten Natuna hingga saat ini masih menggunakan nilai rapor sebagai dasar penilaian. Sementara tes kemampuan akademik atau TKA belum diterapkan karena belum menjadi ketentuan yang bersifat wajib. Dari Tanjung Pinang hingga Batam, polemik SPMB 2026 memperlihatkan wajah berbeda. Di Tanjung Pinang, sejumlah SMA masih kekurangan pendaftar hingga harus mengandalkan tahap kedua. Di Batam, membludaknya peminat SMK membuat Disdikepri menambah kuota, membuka sekolah baru, hingga mengonversi sejumlah SMA menjadi SMK. Disdikepri menegaskan daya tampung SMA dan SMK negeri sebenarnya masih mencukupi. Namun persoalannya ada pada tingginya minat masyarakat terhadap sekolah favorit, khususnya sekolah kejuruan.